Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aniska Febiola. Saya bersama teman-teman saya akan menjelaskan beberapa konflik yang terjadi di kawasan Asia Timur. Yang pertama adalah konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan. Perang Korea adalah sebuah konflik yang terjadi antara Korea Utara dan Korea Selatan yang terjadi sejak 25 Juni 1950 sampai 27 Juli 1953. Perang ini disebut juga dengan perang yang dimandatkan antara Amerika Serikat bersama sekutu PBB-nya dengan Komunis Rakyat Tiongkok yang bekerja sama dengan Uni Soviet. Sekutu utama Korea Selatan adalah Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Britania Raya. Sedangkan sekutu dari Korea Utara adalah Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok. Latar belakang konflik yang pertama adalah pecahnya Korea menjadi dua bagian. Korea pecah menjadi dua bagian setelah manuver yang dilakukan pada akhir Perang Dunia Kedua. Selama perang, Korea merupakan wilayah yang dikuasai oleh Jepang. Namun, setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, Korea dibagi menjadi dua bagian pada paralel ke-38. Uni Soviet menduduki Korea Utara dan Amerika Serikat menduduki Korea Selatan. Yang kedua adalah persaingan ideologi antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Setelah Korea dipisahkan, kedua negara superpower itu, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, saling menanamkan pengaruh mereka di daratan Korea. Dengan semakin intensifnya Perang Dunia antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, garis pemisah antara Korea Utara dan Korea Selatan menjadi tirai besi yang memisahkan orang Korea satu dengan yang lainnya. Meskipun dipisahkan, kedua bagian wilayah tersebut menjadi ajang untuk unjuk kekuatan Amerika Serikat dan Uni Soviet, sehingga konflik antar mereka sangat mungkin terjadi. Yang ketiga adalah hasil sidang umum PBB pada Desember 1948. Hasil sidang tersebut menyatakan Korea Selatan merupakan pemerintah yang diakui atau sah di semenanjung Korea. Pengakuan tersebut membuat Korea Utara semakin benci dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat. Hak-hak yang dimiliki Korea Utara tidak diakui oleh PBB. Akan tetapi dari pihak Uni Soviet tetap mendukung keberadaan Korea Utara untuk segera mendapatkan hak-haknya. Kronologi konflik 25 Juni 1950, Tentara Rakyat Korea Utara melintasi paralel 38 didukung oleh tank T-24 buatan Uni Soviet. 4 Januari 1950, tentara Korea Utara dibantu oleh Cina berhasil menguasai Seoul. 27 Juli 1953, Amerika Serikat, RRC, dan Korea Utara sepakat untuk menandatangani persetujuan gencatan senjata. Presiden Korea Selatan saat itu, Chiang Min-rae, menolak untuk menandatanganinya, namun berjanji untuk menghormati kesepakatan gencatan senjata tersebut. Secara resmi, perang ini sampai sekarang belum juga berakhir. 26 Maret 2010, kapal perang Korea Selatan Cheonan tenggelam. Korea Selatan menaruh curiga kepada Korea Utara. Hubungan kedua negara ini pun memanas. 24 November 2010, Korea Utara melakukan serangan artileri ke Pulau Yanpyeong yang merupakan markas militer Korea Selatan. Dampak konflik di bidang ekonomi.
Perang antar kedua negara ini mengakibatkan hancurnya infrastruktur dan ekonomi negara. Tahun 1970, ekonomi kedua pihak sempat seimbang. Namun, orientasi Korea Utara lebih memprioritaskan kepentingan militer dibanding dengan rakyatnya. Bidang politik, Korea Selatan mengadopsi sistem politik demokratisasi, sedangkan Korea Utara menganut sistem komunis sentralistik. Bidang militer dan keamanan, Korea Utara lebih menekankan ekonomi dalam upayanya meningkatkan kapasitas militer dan nuklirnya. Dengan adanya sikap dan pengaruh dari kepemilikan senjata nuklir ini, maka secara tak langsung menyebabkan instabilitas kawasan Asia Pasifik. Terlebih dengan beberapa percobaan peluncuran nuklir Korea Utara yang menurut data intelijen mampu menjangkau sebagian kawasan Amerika Serikat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konflik Tiongkok dan Jepang. Kepulauan Senkaku yang menjadi objek perebutan antara Tiongkok dan Jepang merupakan kepulauan seluas 7 km yang terletak pada 175 km dari utara Pulau Izikaki, 1.950 km timur laut Taiwan, dan 420 km dari timur daratan Cina. Kepulauan Senkaku semula adalah pulau tak bertuan dan tak berpenghuni. Tak seorang pun yang melirik apalagi tertarik pada pulau tersebut. Lalu Jepang menganggap kepulauan tersebut sebagai pulau miliknya. Kepulauan Senkaku terdiri dari 5 pulau, yaitu Pulau Otsuri, Pulau Taiso, Pulau Kubajima, Pulau Kitakajima, Pulau Minamikajima. Pada zaman restorasi Meiji tahun 1885, pemerintah Jepang melakukan survei yang hasilnya pulau tersebut tidak ada pemiliknya. Saat itu Menteri Dalam Negeri Jepang Aritomo Yamagata mengajukan permintaan resmi agar pulau dimasukkan ke Jepang. Toga membuat usaha perikanan kontribusi di pulau tersebut sehingga jumlah penduduk menjadi sekitar 200 orang. Setelah Perang Dunia II berakhir, pulau itu yang menjadi bagian dari Okinawa diambil oleh pihak Amerika Serikat. Tahun 1971, Okinawa tersebut, Pulau Senkaku, dikembalikan kepada Jepang. Kepemilikannya berganti dari keluarga. Tahun 1970-an dibeli keluarga Korihara sehingga kini Cina tidak mengakui kepulauan Senkaku miliknya Jepang. Persengketaan internasional tak terhindar, muncul penembakan kapal laut antar kedua negara berulang kali. Penyebab utama tahun 1969, PBB mengumumkan bahwa di Kepulauan Senkaku banyak sumber alam mineral dengan nilai sekitar 1 triliun dolar Amerika Serikat. Karena pengumuman PBB tersebutlah pulau yang tadinya tak dilirik kecuali Jepang akhirnya menjadi perhatian dunia, terutama Cina yang ingin membuat kepulauan tersebut. Ternyata inti persoalannya adalah kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan letak geografis Kepulauan Senkaku yang diprediksi dapat memberikan keuntungan bagi Cina dan Jepang di bidang ekonomi dan pertahanan. Bagi Cina, Kepulauan Senkaku yang dekat dengan Cina dan Jepang, wilayah ini dapat dijadikan sebagai basis pertahanan militer Cina terhadap Jepang yang memang hubungannya yang konfliktual, dan karena dengan ini Cina dapat memperkuat legislasinya akan Taiwan dan dapat mengeluarkan kebijakan On China Principle. Hanya ada satu Cina di dunia ini. Bagi Jepang, Kepulauan Senkaku dapat dijadikan basis militer yang melindungi dari segala macam bahaya, terutama dari Cina. Perbedaan persepsi sejarah kepemilikan Senkaku. Diayu dalam bahasa Cina. Cina yakin kepemilikannya atas Senkaku sejak dinasti Ming 1368 sampai dengan 1644, di mana namanya sudah tercantum di buku yang berjudul Departure Along the Wind 1903. Jepang memiliki klaim secara hukum, secara dokumentasi
resmi klaim Kepulauan Senkaku sejak 1885. Jepang menganggap bahwa kedudukannya di Kepulauan Senkaku adalah bagian dari Kepulauan Ryukyu di bawah Kerajaan Ryukyu yang dianeksasi Jepang pada 1875. Berlangsungnya konflik pada 1996. Jepang membangun marsuar pengganti di salah satu pulau di Kepulauan Senkaku. 1997, di Laut Cina Timur terjadi baku hantam antara penjagaan pantai Jepang dengan para demonstran dari Hong Kong yang membawa 20 kapal yang berupaya mencapai Kepulauan Senkaku. 5 Januari tahun 2004, Flores Hinge Anami, Duta Besar Jepang, menyatakan bahwa pemerintahan Jepang telah menegaskan Kepulauan Senkaku. Maret 2004, beberapa aktivis Cina menancapkan benderanya di Kepulauan Senkaku hingga ditangkap dan ditahan di Jepang. Agustus 2012, Jepang menasionalisasi Kepulauan Senkaku dengan membelinya dari pemilik swasta Jepang. Akibatnya, kapal Cina dan Jepang saling baku tembak meriam air. Tak jarang Jepang maupun Cina Selatan saling menangkap nelayan dari kedua negara tersebut yang sedang berlayar di perairan wilayah sekutu. Perkenalkan, nama saya Dandi Pratama. Saya akan menjelaskan tentang upaya-upaya penyelesaian yang telah dilakukan pada konflik Tiongkok dan Jepang. Upaya penyelesaian yang telah dilakukan: 1. Kunjungan Presiden Cina Hu Juanto dengan Perdana Menteri Jepang Yasuhiro Fukuda pada 7 Mei 2018 yang disebut Prinsipal Konsensus. 2. Menteri Luar Negeri kedua negara bertemu di sela-sela sidang umum di New York, Amerika Serikat pada 25 September 2012, namun tidak menemukan titik terang. Prediksi upaya penyelesaian sengketa tersebut melalui Mahkamah Internasional. Jika sengketa tersebut dilakukan Mahkamah Internasional, maka kemungkinan Jepang untuk memenangkan perkara tersebut sangat besar. Dampak: 1. Meningkatnya golongan anti Jepang di Cina. 2. Terjadinya persaingan sengit di bidang militer antara Jepang dan Cina. 3. Memburuknya kondisi hubungan bilateral Jepang dan Cina. 4. Memburuknya hubungan ekonomi Jepang dan Cina. Sekian dari saya, terima kasih.